Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi. Kita sekarang membahas jurnal penyesuaian dengan metode periodik. Sebenarnya ini tidak berbeda dengan metode perpektual minggu kemarin karena kita masih menggunakan soal yang sama, tetapi di sini perbedaannya terletak pada pencatatan persediaan. Nah, bedanya yaitu kalau misalnya di perpektual kita langsung jurnal penyesuaiannya yaitu untuk persediaan kita langsung beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Bedanya di periodik kita harus mencari dulu beban pokok penjualannya, HPP-nya, makanya baru kita bisa menjurnalnya. Nah, sebelumnya saya juga udah cantumkan contoh bagaimana cara mengkalkulasi beban pokok penjualan. Nah, sekarang kita cari untuk Wasserba kalkulasinya. Pertama yaitu saldo awal persediaan 1 Januari 2019. Angkanya bisa kita lihat di daftar saldo sebelum penyesuaian. Jadi untuk mempermudah dan melihat apakah nanti kalau misalnya angkanya itu berubah atau tidak, kita cukup bikin rumus ya. Jadi jangan cantumkan angka tapi langsung aja sama dengan di sini sama dengan, terus kita langsung lari ke worksheet. Kalau misalnya kita ngambilnya dari angka di worksheet, langsung kita carinya ambil persediaan barang dagang. Nah, untuk persediaan awal 307.400, pembelian juga gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini daftar saldo penyesuaian. Berarti saya ngambilnya dari worksheet. Nah, begitu ya. Berarti itu untuk pembelian yaitu 1.126.400. Habis itu return diskon pembelian, dapat totalnya, dapat pembelian bersih, baru ditambahin dengan beban kirim pembelian. Nah, di sini beban kirimnya juga dapatnya dari daftar saldo sebelum penyesuaian. Habis itu dapatlah total, baru dikurangin dengan persediaan akhir yang sudah diketahui di soal. Dapatlah beban pokok penjualan 1.098.250. Nah, untuk menjurnalnya kita harus mendetail karena di sini beban pokok penjualan keterangan yang di HPP kita jurnal di posting di jurnal penyesuaian di 1.098.250 HPP-nya persediaan barang dagang debit, retro debit, diskon pembelian debit. Pada kredit pembelian 1.126.400 beban kirim pembelian dan kredit terakhir persediaan barang dagang untuk 1 Januari persediaan barang dagang awal. Nah, bedanya cuma di situ ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya cuma di metode perpektual beban pokok penjualan pada persediaan, tapi di sini harus mendetail apa saja yang di posting di jurnal penyesuaian. Ini tujuannya untuk menghilangkan angka pembelian yang ada di daftar saldo, di rencana saldo. Jadi kalau misalnya kita melakukan mencatat periodik, kita harus untuk menghitung HPP otomatis ini dihilang. Nah, ini di jurnal debit, nanti kita kredit jurnal penyesuaian pembelian di kredit, maka nanti di sini hilang di neraca saldonya karena pembelian tidak masuk ke dalam laporan keuangan. Yang masuk itu penjualan dan beban-beban dan otomatis yang masuk dengan harta utama modal. Gitu ya. Jadi makanya postingan untuk di jurnal penyesuaian itu lebih banyak karena dia akan menghilangkan angka pembelian. Di luar dari itu jurnal penyesuaian yang sama. Bisa dicek lagi pembahasan minggu kemarin bagaimana cara kalkulasi untuk asuransi, perlengkapan, depresiasi, dan sampai beban bunga.
saya mau berbagi tips di sini. Untuk posting di worksheet, ini kan sudah 10 ya. 10 table. Jadi dari neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Jadi kalau di sini neraca saldonya sudah diketahui semuanya, nah kita harus bikin control balance-nya di sini. Control balance di sini itu total debit dikurang kredit harusnya di 0. Jadi ini control balance untuk melihat apakah kalkulasi kita balance atau tidaknya. Di samping total yang sudah ada ya. Jadi kalau misalnya kita nih kalau contohnya ya, kalau misalnya saya hapus yang ini, angka beban listrik air telepon kantor ini, atau beban administrasi ini, misalnya saya hapus ini contoh ini, nah otomatis dia langsung menunjukkan angka yang hilang berapa. Kalau misalnya kita lihat, perhatikan ini angka apa ya, 13.200. Berarti kita otomatis mencari, kalau misalnya ingat ketika kita mengerjakan jurnal penyesuaian, oh iya tuh kayaknya yang angka angka ini belum dimasukin tadi angkanya. Bukan di sini kontrolnya. Sebaiknya misalnya di sini. Itu udah balance pasti dari awal. Yang di sini, misalnya kan beban ini nih, beban bunga nih. Saya hapus. Ini udah kontrol dari ini. Oke lah, saya hapus ya. Saya hapus. Habis itu nanti kalau misalnya kita lihat control balance-nya, kan 3.000 tuh. Jadi otomatis kita jadi ingat, oh iya kayaknya 3.000 apa ya angkanya yang belum diposting ya gitu. Kita jadi ingat, oh iya kayaknya beban bunganya belum diposting gitu. Kita kan sudah mengerjakan jurnal penyesuaian, jadi kita ingat kalau misalnya itu ternyata belum kita posting. Jadi control balance itu bisa dimanfaatkan untuk melihat apa rasanya yang terlupa. Beban bunga tadi. Jadi di situ langsung jadi 0. Seperti itu ya. Terus tipsnya yang lain, kalau misalnya kita menggunakan neraca ini, sebenarnya ini jurnal sebenarnya rumusnya standar ya. Debit tambah debit dapatlah ini. Tapi ada yang rumus lebih kompleks lagi yang menggunakan if. Saya tidak menggunakan di sini karena memang tidak terlalu banyak, dan kontrol angkanya masih bisa dilihat. Kalau misalnya sudah kontrol angkanya sudah lumayan kompleks, makanya baru kita bisa lebih baik menggunakan if. Tapi kalau misalnya angkanya tidak terlalu kompleks, yang ini masih kayak 10 table lajur ini, jadi neraca lajur 10 kolom ini, jadi kalau 10 kolom ini masih bisa di manage dengan rumus simple ya, seperti ini, sama dengan tambah debit tambah harusnya bisa juga kalau misalnya kita menggunakan sama dengan debit ditambah debit dikurang kredit. Nah, untuk persediaan berdagang ini bisa digunakan seperti ini. Ini bisa untuk menggunakan untuk semua rumus ya. Cuman karena masih selected yang cuma persediaan yang
di dua kolom. Jadi saya cuma menterterakan ini. Tapi ini bisa digunakan rumusnya di Ctrl Alt ke semua ini, ke semua akun sampai ke bawah gitu. Berikut juga dengan kredit. Nanti kalau misalnya ini bisa maksud saya tadi yang kontrol itu misalnya gini. Kalau misalnya debit kredit ini banyak, nah itu baru tidak bisa dikontrol, makanya bisa menggunakan EV. Tapi kalau misalnya kita cuma tahu satu yang diposting di dua akun, di debit kredit misalnya persediaan seperti ini, makanya saya cukup pakai formulanya ya plus minus seperti ini. Ini jangan juga sampai teledor kalau harus teliti, karena kalau misalnya kita cuma mengandalkan rumus yang di atas nih, tambah otomatis dia debit tambah debit, tapi dia tidak mengurangi kredit. Jadi di sini juga bisa salah. Nah, seperti itulah gunanya kontrol balance ya. Kontrol balance di sini. Di bawah setelah saldo setelah penyesuaian. Terus tipsnya untuk masalah laba sepertinya sama dengan metode sama ya, saya nggak ngelihat tapi rasanya sama ya, 14.430. Nih. Oke, saya kira cukup sekian ya untuk kali ini pembahasannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya mengenai rumus atau mengenai tips dan triks lainnya, atau misalnya mengenai angka kok saya nggak balance, atau ada yang mau bertanya tentang tugas minggu ini, silakan hubungi saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.